Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Mahendra dengan NPM 2022 4350 2126. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu program pelatihan JST perhitungan dengan metode Maculot Speech yang terdapat tiga fungsi logika, yaitu AND, OR, dan XOR. Sebagai awalan di sini saya akan menjelaskan fungsi logika AND dengan inputan sebagai berikut. Pertama, di sini bobot bernilai 1, lalu threshold bernilai 2. Kemudian untuk inputannya di sini data 1 X1 bernilai 1 dan X2 bernilai 1, data 2 X1 bernilai 1, X2 bernilai 0, data 3 X1 bernilai 0, X2 bernilai 1. Kemudian data keempat atau data terakhir X1-nya bernilai 0 dan X2-nya bernilai 0. Setelah kita memasukkan nilai inputannya, kita tekan tombol input. Lalu kita tekan lagi tombol latih. Maka didapatkan hasil nilai pada tabel pelatihan serta tabel hasilnya. Nah, untuk tabel pelatihan ini pertama kita akan menghitung nilai netnya. Untuk rumus net, nilai inputan dikalikan dengan nilai bobot. Jadi di sini pertama X1 bernilai 1 dikalikan dengan nilai bobot yaitu 1. Lalu ditambah dengan nilai X2 bernilai 1 dikalikan dengan bobot bernilai 1. Maka didapatkan hasil yaitu 2. Lalu pada data 2 di sini nilai X1 bernilai 1 dikalikan dengan bobot bernilai 1 ditambah nilai X2 bernilai 0 dikalikan nilai bobot bernilai 1. Maka didapatkan hasil 1. Data ketiga nilai X1 bernilai 0 dikalikan dengan nilai bobot bernilai 1. Lalu ditambahkan dengan nilai X2 bernilai 1 dikalikan dengan nilai bobot bernilai 1. Maka didapatkan hasil 1. Dan data terakhir, data keempat, nilai X1 bernilai 0 dikalikan nilai bobot 1, lalu ditambahkan dengan nilai X2 bernilai 0 dikalikan dengan nilai bobot yaitu 1. Maka didapatkan hasil yaitu 0. Setelah kita mendapatkan nilai netnya, kita akan mengevaluasikan fungsi aktivasinya. Di sini kita akan mengecek nilai netnya dengan nilai thresholdnya. Yang dimana jika nilai net lebih besar atau sama dengan nilai thresholdnya maka bernilai 1. Lalu jika nilai netnya kurang dari nilai thresholdnya maka nilai outputnya didapatkan 0. Contoh pada data pertama di sini nilai netnya yaitu 2 dan nilai threshold yang kita inputkan tadi yaitu 2 juga, maka nilai net sama dengan nilai thresholdnya. Maka didapatkan output yaitu 1. Lalu lanjut data kedua, nilai netnya didapatkan nilai 1 dan nilai thresholdnya 2. Maka nilai net lebih kecil dari nilai thresholdnya. Maka didapatkan output yaitu 0. Data ketiga juga sama, nilai netnya 1, nilai thresholdnya 2, maka nilai net kurang dari nilai thresholdnya. Jadi hasilnya juga sama dengan 0. Begitupun dengan nilai keempat. Yang dimana nilai netnya 0, nilai thresholdnya 2, maka nilai net
kurang dari nilai thresholdnya. Jadi outputnya adalah 0. Perkenalkan, nama saya Bayu Nur Syahba dengan NPM 2024350201. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran JSTM College Speech dengan fungsi logika, and saya akan membahas tentang tabulasi di mana dari X11, X21, X1 adalah 1, X2 adalah 0, X1 adalah 0, X2 adalah 1, dan X1 adalah 0, dan X2 adalah 0. Saya akan menghasilkan tabel hasilnya. Pada data D1, X1 dan X2 sesama 1, maka nilai Y adalah 2, yang dimana sama dengan threshold tadi mengeluarkan hasil 1. Output tersebut sesuai dengan keluaran fungsi logika N sehingga status pengujian dinyatakan oke. Pada data D2 dengan kombinasi X1 1, X2 0 dan nilai Y adalah 1, ini tidak sama dengan threshold yaitu 2, dan menghasilkan output 0. Hasil ini sesuai dengan keluaran logika N sehingga menurut status oke. Pada data T3, X1 adalah 0 dan X2 adalah 1, dan nilai 1 sama seperti D2 yang threshold 2, sehingga menghasilkan output adalah 0 dan sesuai dengan target keluaran N. Pada DD4, data D4, X1 X2 sama 0, sehingga output tetap 0 yang juga sesuai dengan tabel kebenaran fungsi N. Secara keseluruhan, seluruh data pada tabel menghasilkan status oke. Ya, menghasilkan status oke yang menunjukkan bahwa output yang dihasilkan oleh model M-College telah sesuai dengan target fungsi logika N untuk semua kombinasi masukan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan output 1 dan threshold 2 mampu mengimplementasikan fungsi logika N dengan tingkat ketepatan 100%, sehingga model berhasil mengkalkulasikan seluruh data masukan sesuai dengan aturan logika yang diharapkan. Mungkin segitu saja dari saya. Nama saya Mila Bidari Hawa dengan NPM 2022-4350-2122. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian tabel pelatihan OR. Di sini kita mempunyai masing-masing inputan dari X1 dan X2 yang berisi 4 inputan. Yang pertama di baris pertama yaitu ada nilai X1 yang berisikan 1 dan X2 bernilai 1. Selanjutnya ada bagian tabel perhitungan, yaitu 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 2. Maka net yang dihasilkan adalah 2. Lalu di bagian output ada F-net-nya sama dengan 2. Lalu ada syarat yang harus dipenuhi, di mana 1 jika netnya lebih dari 2 dan 0 jika netnya kurang dari 2. Maka F-net tadi kan bernilai 2. 2 ini lebih dari 2. Maka output yang akan dihasilkan yaitu sama dengan 1. Lalu yang di baris kedua, X1 nya berisikan nilai 1 dan X2 nya berisikan nilai 0, dimana perhitungannya 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 1. Netnya berarti sama dengan 1. Lalu F-net nya bernilai 1, dimana 1 ini kurang dari 2, maka output yang akan dihasilkan yaitu 0. Lalu di barisan ketiga, X1 nya berisikan 0 dan X2 nya berisikan nilai 1. Lalu pada tabel perhitungannya yaitu 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1, dimana netnya 1, maka F-net nya juga sama dengan 1. 1 ini kurang dari 2, maka output yang akan dihasilkan yaitu 0. Lalu yang di barisan terakhir yaitu X1 nya berisikan nilai 0 dan X2 nya berisikan nilai 0, maka tabel perhitungannya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0, maka netnya sama dengan 0. F-net nya pun sama dengan 0. 0 ini kurang dari 2, maka output yang akan dihasilkan yaitu 0. Sekian penjelasan dari saya. Tabel hasilnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Sofida Fiona Afgani 2022-4350-2116. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mila, yaitu
tabel hasil. Di sini ada ID, yaitu berupa data 1, data 2, data 3, dan data 4. Selanjutnya ada kolom X1 yang berisikan 1, 1, 0, 0. Dan ada kolom X2 yang berisikan 1, 0, 1, 0. Dengan fungsi logika yaitu sama semua, yaitu OR. Dengan bobotnya sama semua, data 1 bobotnya 1, data 2 bobotnya 1, data 3 bobotnya 1, data keempat bobotnya 1. Lanjut, di sini ada kolom threshold, di mana di sini angkanya 2. Dimana threshold ini harus sama semua ya. Dari data 1 sampai data keempat. Lanjut, di sini ada nilai Y. Nilai Y di sini adalah pelatihan dari fungsi pelatihan net dari fungsi logika OR, di mana pada kolom nilai ini ada angka 2, 1, 1, 0. Selanjutnya di sini ada pelatihan, kolom pelatihan. Kolom pelatihan di sini adalah output dari fungsi logika OR, di mana X1, X2 pada data 1 adalah 1 dan X2-nya ada 1, maka hasilnya 1. X1 pada data kedua hasilnya 1, X2 pada data kedua 0, maka hasilnya 1. X1 pada data ketiga 0 dan X2 pada data ketiga 1, maka hasilnya 1. X1 pada data keempat hasilnya 0, X2 pada data keempat hasil inputnya adalah 0, maka hasilnya 0. Lanjut ke kolom keluaran. Kolom keluaran di sini adalah perhitungan dari nilai Fnet dari nilai Y, di mana di sini ada angka 1, 0, 0, 0. Lanjut, di sini ada kolom hasil, di mana kolom hasil ini adalah menjelaskan dari nilai keseluruhannya. Data pertama, hasilnya oke. Kenapa oke? Karena keluaran Fnet dengan keluaran fungsi logika OR itu sama, yaitu sama-sama berupa angka 1. Maka hasilnya oke. Data kedua, hasilnya not oke. Mengapa not oke? Karena keluaran hasil nilai Fnet dengan keluaran output fungsi logika OR itu berbeda. Di sini fungsi logika OR-nya 1, fungsi Fnet-nya 0. Karena berbeda, maka tidak sama. Nah, data ketiga pun sama hasilnya, berbeda. Nah, selanjutnya data keempat. Data keempat ini oke. Mengapa oke? Karena dia keluaran Fnet dengan keluaran fungsi logika OR, dia sama, maka oke. Maka di sini secara keseluruhan pada fungsi logika OR ini tidak sama, maka epoch tidak dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Laksono Chandra dengan NPM 2022-4350 2087. Dan saya Muhammad Ivan Prasetyo dengan NPM 2022-4350-2113. Di sini kami akan melanjutkan pelatihan JST menggunakan Matplotlib dengan fungsi logika XOR. Pertama, kita memasukkan bobotnya terlebih dahulu, yaitu 1 dan thresholdnya 2. Nah, di sini kita bisa memilih fungsi logika, ada AND, ada OR, dan ada XOR. Dikarenakan kita akan melanjutkan dengan fungsi logika XOR, maka kita pilih bagian yang XOR. Selanjutnya ada data input. Untuk data yang pertama, untuk X1 diisi angka 1 dan X2
1 juga. Selanjutnya untuk data kedua, X1-nya adalah 1 dan bagian X2 adalah 0. Dan untuk data ketiga, X1 bisa diisi dengan 0, kosong, atau dan bagian X2 diisi angka 1. Dan bagian data keempat bisa diisi dengan angka 0 dan X2-nya 0 juga. Selanjutnya kita menekan tombol input dan muncul notifikasi data masuk, lalu tekan OK. Dan sekarang menekan tombol latih. Lalu muncul hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pelatihan net yang pertama. Pada data pertama X1 dan X2. X1 1 dikali dengan bobot yaitu 1 dan pada bagian X2 dikali bobot yaitu 1, maka hasilnya 2. Untuk outputnya maka Fnetnya 2, jika netnya lebih dari sama dengan 2 maka hasil 1, maka outputnya adalah 1. Untuk bagian data kedua, X1 adalah 1, X2 adalah 0. Pada pelatihan netnya X1 yaitu 1 dikali dengan bobot yaitu 1 dan bagian kedua X2 adalah 0 dikali bobot yaitu 1, maka hasilnya 1. Maka di bagian outputnya karena Fnetnya 1, jika netnya kurang dari 2 maka hasilnya 0, maka output kedua outputnya 0. Selanjutnya di sini ada data ketiga dengan nilai X1-nya yaitu 0 dan nilai X2-nya 1. 0 dikali 1 dan ditambah dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Dikarenakan hasil Fnetnya 1 yaitu kurang dari 2, maka di sini outputnya adalah 0. Selanjutnya pada data keempat, X1-nya sama dengan 0, X2-nya 0. Maka jika dilakukan pelatihan net, maka hasil Fnetnya sama dengan 0. 0 adalah kurang dari 2, maka outputnya di sini 0. Selanjutnya di sini ada tabel hasil. Pada ID pertama yaitu dengan X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 1, hasil dari bobot threshold nilai Y menghasilkan pelatihan 0 dan keluaran 1. Dikarenakan hasil tidak sama maka hasilnya not okay atau tidak bisa. Selanjutnya untuk bagian ID kedua dengan nilai X1 yaitu 1 dan X2 itu 0, hasil dari bobot threshold dan nilai Y menghasilkan hasil pelatihan 1 dan keluaran 0 itu juga masih sama, memiliki hasil yang berbeda atau tidak sama, maka memiliki hasil not okay atau tidak sama. Selanjutnya pada data ketiga dengan nilai X1-nya 0 dan X2-nya 1, dia memiliki pelatihannya 1, namun keluarannya adalah 0, maka hasilnya not okay. Pada data keempat dengan nilai X1-nya 0 dan X2-nya 0, di sini didapatkan nilai pelatihannya yaitu 0. Nah, karena outputnya juga 0, maka hasilnya oke. Nah, jadi kesimpulannya di sini tabel setelah mendapatkan tabel hasil, maka bisa ditarik kesimpulan yaitu jaringan tidak dapat mengenali pola, dikarenakan di sini ada bagian yang belum oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.